warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, meskipun kita hari ini cuacanya mendung, gerimis, tapi kita masih tetap semangat untuk belajar di masa pandemi ini. Tetap gunakan masker untuk menjaga kita terhindar dari virus corona. Nah, sekarang untuk kelas 4, kemarin kita sudah mempelajari tentang Sifat kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam. Iya, bagus ya, buka catatan yang kemarin ya. Kita sudah mempelajari tentang sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh raja-raja Islam. Kemudian untuk kelas 5, kemarin kita sudah mempelajari jaring-jaring makanan. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Nah, pada hari ini nanti kelas 4 akan belajar materi PPKN, tepatnya adalah sikap-sikap kepahlawanan yang nanti akan dihubungkan dengan sila-sila dalam Pancasila. Kemudian untuk kelas 5 itu kita akan mempelajari keseimbangan ekosistem atau hal-hal yang akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem sehingga ekosistem itu mengganggu keberlangsungan daripada ekosistem. Nah, sekarang untuk kelas 4 buka halaman 101 ya. Kemudian untuk kelas 5 buka halaman 106. Nah, ini karena kita dalam pembelajaran kelas rangkap. Seperti biasanya ada 2 kelas yang berbeda. Terus 2 mata pelajaran yang berbeda tetapi digabung menjadi 1. Nah, nanti pertama Ibu akan ke kelas 5 dulu untuk memberikan materi. Kemudian baru ke kelas 4. Setelah dari kelas 4 nanti ke kelas 5 lagi. Dan nanti di akhir kelas 4 dan kelas 5 akan mengerjakan tugas individual secara bersama-sama. Nah, sekarang untuk kelas 5 dulu ya. Kelas 5 coba kalian amati buku siswa halaman 106. Sudah? Nah, di situ ada gambar apa? Ya, membuang sampah sembarangan. Sekarang kalian amati gambar tersebut. Terus, nah dari gambar tersebut nanti kalian tulis pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan di kertas kecil. Nah, ini nanti di kertas ini kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan gambar. Kemudian setelah itu kalian tempelkan pada papan ini ya pertanyaan kalian itu. Paham? Ya, silakan dikerjakan. Kalian mengerjakan tugas, Ibu akan ke kelas 4 ya. Dan sekarang dikerjakan. Dan sekarang kelas 4. Kelas 4. Lihat di halaman 101 di situ ada gambar 2 pahlawan. Yang atas itu pahlawan siapa namanya? Kenal enggak? Heran? Diponegoro. Bagus. Kemudian yang bawah, Mbak Tata, yang bawah itu pahlawan siapa?
Ya, bagus. Kapten Patimura. Itu kayak di uang berapa? Uang 1.000. Nggak usah malu-malu ya. Nah, nanti pahlawan itu kan mempunyai sikap-sikap ya, sikap kepahlawanan. Salah satu contoh sikap kepahlawan apa, Mbak Puput? Oke, betul, patriotisme. Kemudian Mas Danang, tahu nggak sikap kepahlawanan? Apa aja contohnya? Apa Mas Danang? Cinta kedamaian. Pahlawan itu nggak suka ribut-ribut ya. Jadi kamu jangan ribut-ribut kalau mau jadi pahlawan. Apalagi Mbak Tata? Rela berkorban. Bagus. Itu juga termasuk sifat kepahlawanan. Terus sekarang Mbak Naila. Pantang menyerah itu juga sikap kepahlawanan. Lah kira-kira dari patriotisme, pantang menyerah, cinta kedamaian, rela berkorban itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya? Bisa ya. Nah, sekarang kalian identifikasi sikap-sikap kepahlawanan lainnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, kalian tuliskan pada tabel. Nah, ini sudah saya siapkan, Ibu siapkan tabel. Nah, nanti di sini kalian tuliskan sikap kepahlawanan. Kemudian sampingnya, nah sikap kepahlawanan itu termasuk butir sila ke berapa? Misalnya pahlawan itu mempunyai sikap adil. Adil itu sama termasuk sila dalam Pancasila, sila ke 5. Hafal ya Mbak Naila ya. Nah, coba yang hafal, Mbak Puput hafal nggak? Apa? Bagus, Mbak Naila besok dihafalkan ya. Besok kalau udah berangkat sekolah jadi petugas pembawa Pancasila biar hafal ya. Sekarang ini ya itu contohnya. Nah sekarang kalian kerjakan identifikasi sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan itu tentunya ciri-cirinya apa? Baik atau buruk? Pahlawan itu sikapnya baik atau buruk? Baik ya, tentu ya. Kalau nggak baik namanya bukan pahlawan, namanya penjahat. Dah, nih tak bagi. Ini Kak Tata. Nah itu diisi ya, dikerjakan. Setelah itu Ibu akan ke kelas 5 terlebih dahulu. Oke, ini ya tadi ya. Bagus, masing-masing sudah menuliskan sebuah pertanyaan tentang apa yang sudah diamati. Sekarang yang pertama, apa akibat membuang sampah di sungai? Kira-kira apa? Ketika sampah nih dibuang di sungai ya, kemudian sungainya lama-lama sungainya akan mampet ya istilahnya ya, mampet, terus air di sungai akan meluap, akan menyebabkan banjir, terutama pada musim penghujan seperti sekarang ini. Nah, kemudian nomor 2, bagaimana kondisi ekosistem jika pohon di hutan ditebang? Nah, ditebangnya ini mesti secara liar ya di situ ya. Nah, kalau pohon di hutan ditebang secara liar, pohonnya habis enggak sih? Habis. Kalau habis hutannya gundul. Nah, hutan gundul itu bisa menyebabkan tanah longsor. Kalau tanah
tanah longsor itu membahayakan enggak? Membahayakan. Terus kalau tanahnya longsor itu ekosistemnya bisa terganggu enggak? Terganggu. Bagus, pinter ya. Nah, sekarang yang ketiga, apakah jaring-jaring makanan bisa terputus jika rantai makanan terganggu? Nah, dari dua pertanyaan sebelumnya itu kan bisa mengganggu ekosistem. Nah, coba kalian masih ingat pembelajaran kemarin jaring-jaring makanan? Pelajaran kemarin tentang rantai makanan di ekosistem sawah. Contohnya padi dimakan tikus dimakan ular dimakan elang. Nah, misalnya, rantai-rantai makanan itu tidak akan terputus ketika komponennya ada padi, tikus, ular, kemudian elang ya, tidak akan terputus kalau semua itu masih ada. Tetapi kalau ada suatu hal, misalnya di rantai makanan itu misalnya tikusnya, karena petani pakai obat tikusnya mati. Nah, itu akan mengganggu ekosistem. Misalnya padinya, tikusnya kan misalnya mati nih, banyak yang mati. Padinya ada yang makan enggak? Enggak ya? Enggak. Kalau enggak ada tikus, ular mau makan apa? Enggak ada makanan. Nah, lama-lama ular akan punah. Nah, itu hal-hal yang mengganggu ekosistem. Makanya kita harus menjaga ekosistem itu. Nah, jika salah satu rantai makanan terganggu, maka jaring-jaring makanan akan terganggu juga. Nah, seperti tadi, akhirnya nanti bisa jadi makanannya akan berubah. Kegiatan-kegiatan tadi seperti penebangan hutan dan pembuangan sampah itu hanya mengganggu ekosistem. Tuh, jadi tadi jawabannya apakah rantai makanan, apalagi jaring-jaring makanan bisa terganggu akibat dua hal itu? Bisa ya, karena nanti penebangan hutan, kemudian pembuangan sampah, apalagi pemanasan global itu dapat mengganggu keseimbangan jaring-jaring makanan. Paham ya? Sekarang kalian kerjakan tugas individual yang sudah Ibu siapkan. Sekarang Mas Umat sudah selesai? Kalau sudah, coba dibacakan hasilnya. Mbak Nela satu, coba contoh. Tolong menolong. Sikap kepahlawanan tolong menolong itu termasuk sila Pancasila butir ke? Dua. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagus. Coba satu lagi Mbak Puput. Mengutamakan kepentingan bersama itu sesuai dengan sila Pancasila butir ke 4. Bunyinya bagus. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Udah ya. Sekarang sama dengan kelas 5, kalian kerjakan tugas individu yang sudah Ibu siapkan. Ya, sekarang kalian kerjakan.
kalian sudah selesai mengerjakan tugas individu, nanti tugas individu itu dikumpulkan ya. Dikumpulkan di bukunya aja nanti di akhir. Nah, nanti akan Ibu nilai sebagai nilai harian kalian. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita menyimpulkan atau membuat rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Untuk kelas 4, hari ini kita sudah mempelajari tentang apa tadi? Sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari dan hubungannya dengan sila dalam Pancasila. Ya, tadi misalnya tadi mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, itu sesuai dengan sila dalam Pancasila, sila keempat bunyinya ya. Kemudian tidak membeda-bedakan atau adil, itu sesuai dengan sila dalam Pancasila, sila keberapa? Sila kelima. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mas Rima, hari ini kita sudah mempelajari tentang Perubahan dalam jaring-jaring makanan. ya, perubahan dalam jaring-jaring makanan dan hal-hal yang kita sudah mempelajari tentang Hal-hal yang mengganggu ekosistem. hal-hal yang mengganggu ekosistem dan lebih-lebih ke jaring-jaring makanan yang terganggu karena apa tadi? Kenapa bisa terganggu? Hal-hal yang bisa mengganggu jaring-jaring makanan apa saja contohnya? Penebangan hutan, Penebangan hutan sembarangan, apalagi? membuang sampah sembarangan, Membuang sampah sembarangan. Selanjutnya apalagi? Kebakaran. Apalagi yang sekarang masih terjadi istilahnya global warming, apa bahasa Indonesianya? pemanasan global. Pemanasan global. Bagus. Nah, sekarang dari kelas 4 maupun kelas 5, adakah hal-hal yang belum kalian pahami? Bisa ditanyakan. Sudah paham belum? Sudah. Ya. Gus, kalau sudah paham, nanti besok kita akan belajar masih tetap jam yang sama ya, jam pagi. Nah, untuk kelas 4 besok kita akan belajar mapelnya ganti bahasa Indonesia. Kemudian untuk kelas 5 kita akan belajar SPTP tentang tari merak, gitu ya. Nah, mari kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi